صبر الله العظيم صبر الله العظيم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح حضرة القدس الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى رشا علي بن عبد الأنبارس وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحمد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح شيخ مولانا شيخ مولانا رفض بالأقوال شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم الشيخ المدني وإلى رفض البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله قال البيان وإلى شيخ مولانا شيخ عبد الصمد الباني وإلى شيخ مولانا بشر الأنوار بن نجيب شيخ البنجري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح شيخ مولانا شيخ زين بن عبد الوهاب شيخ مولانا محمد شرباني عبد الناصر زمان نوريا ثم إلى شيخ مولانا محفوظ أمين بن هاني محمد رملي وأخيرا كتاب الأسر النجيدر وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فحم النبيين وكمال الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Wa 'ala anna tulaba ad-dunya 'ala anwa'in faminhum man yatlubuha 'ala niyyati silatil aqrabin wa muwasatil muqillin. وهذا يعد من الأسقياء وله ثواب إن وافق عمله نيته ولكنه لا حكمة عنده لأن الحكيم لا يطلب أمرا لا يدري ماذا يكون الحال إلا حصوله إلى آخره. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang sangat-sangat mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita bersama dan sunnah junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq, kita isi waktu yang penuh manfaat ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita, kelalaian, kealfaan dan ketaksiran kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu
semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saja beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah, agar kita mendapatkan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada bahan bimbingan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Risalah Al-Mudzakarah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana beliau sudah membicarakan tentang hinanya dan tercelanya bagi orang yang memakmurkan dunia. Karena dunia adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan bagian daripada musuhnya orang yang beriman. Namun demikian kita tidak lepas daripada dunia. Oleh karena itu mencari sesuatu yang ada di dunia sekedar kecukupan atau keperluan hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan orang yang memiliki dunia, ya dunia itu imam menjadi pahala, imam menjadi hisab ataupun menjadi siksa. Nah kemudian ujar sin wa'lam, ketahui olehmu hai talib, anna tulabat dunia ala anwa'in. Ujar sin sesungguhnya orang yang mencari dunia itu atas bermacam-macam. Aminhum, setengah daripada mereka, man orang yatlubuha, yang menuntut atau mencari akan dunia, ala niyati silatil aqrabin, niatnya untuk bisa menghubungkan tali keluarga supaya mudah silaturahim, ya supaya mudah untuk mendekatkan kepada keluarga, ya keluarga yang dekat, keluarga yang jauh. Karena silaturahim adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda kita Nabi. Ya, silaturahim jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memutus tali silaturahim, orang yang memutus daripada rahmat Allah. Orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus jalannya menuju surga. Entah putus berarti kenapa masuk surga. Ya, silaturahim. Ya, keluarga yang paling parah banget kuitan. Ya, mencari dunia niat supaya bisa membantu lawan orang tua. Ya, Mbak. Bagaimana programnya Habib Ahmad Al-Hamsi? Ya kan? Orang-orang yang mewakafkan Quran, niat utamanya apa? Orang tua. Karena orang tua ini jalan untuk menuju mendapatkan keberkahan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat. Ya, mukhalafahnya bila durhaka lawan orang tua, putus keberkahan. Ya, putus dapat keberkahan. Ya, putus dari rahmat Allah. Sudah Allah memutus dari rahmatnya, keberkahannya, habis tidak keuntungan lagi kita sebagai anak siapapun orangnya. Bahaya banget. Ya, doa ada diterima lagi, amal ibadah ditolak barat. Tuhan sudah menyatakan ridha Allah biridhal walidain wa suhtullah bisuktil walidain. Ridha Allah letaknya di dalam ridhanya orang tua. Bila orang tua ridha, Allah pun mengikuti akan mendapatkan ridhanya. Bila orang tua itu murka, habis sudah hidup. Allah pun murka. Ya, orang
orang tua kita kan 3 tuh kan, yang menyebabkan kita lahir, yang menyebabkan kita bisa istri, tentu hak kuitan juga tuh. Ya, lawan orang tua yang mengajar ilmu agama lawan kita. Terutama menjadi itu kuitan kita umat. Ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau membawa kuitan di haji. Ya, ada tanggung-tanggung, kada diperbolehkan oleh Sayyidina Umar untuk berjalan kaki di akbar di bawah gendongan sidin, di akbar di gendong sidin. Mulai pelaksanaan wukuf di Arafah, malam di Musdalifah, ya, kemudian tawaf ibadah dan sa'i, kemudian malu terjumpa, selesai pulang ke rumah. Ya, selangkah pun orang tuanya ada berjalan kecuali istirahat. Dan kada menyentuh telapak kaki kuitan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sampai ke rumah diletakkan bagi izin pulang lawan kuitan. Izinnya kuitan bilanya susah tuh dia otomatis tanggungan kita. Ya, bila kita membiarkan sidin, kada tahu menahu dosa besar. Ya, dosa besar apalagi sakit hati kuitan, ya Allah. Waliyadu billah. Mensampat kuitan sakit hati. Kada kamu lagi sudah. Ya, dosa yang terbesar setelah syirik kepada Allah, durhakanya lawan orang tua. Sedikit berkisah Habib Syekh As-Sugab dahulu dari Surabaya. Ya, luar biasa kalau dakwah sudah Allah yang beliau meninggal. Jadi diundang terus diundang. Tiba-tiba ada orang yang muhibbin mengundang. Cuman muhibbin ini yang anak mengundang mungkin ada udang di balik bakwan. Ngaran orang sugi macam-macam ini ada tujuan biasanya bila mau undang-undang ini. Ya, mau pindah kada tahu juga, mau undang bawa ke rumah. Sampai di rumah Allah akan menunjukkan, ya, sesuatu yang hina pada perbuatan seseorang itu. Jadi waktu duduk datang orang tua perempuan lagi di rumah bawa dia. Ada sadar di hadapan Habib terbalik. Nah ya, seorang pejabat ini dia mau merasa malu karena Habib orang yang luar biasa, ya kan? Akhirnya dibentak nih perempuan, dimarahi. Kaget Habib, orang tua dimarahi, disariki, dikira membantu apa? Dan Habib setan. Ibu langsung tersentak kaget. Aku tidak akan diam di tempat orang. Nah, rumah ini ada durhaka dengan orang tua. Mulik sih. Ya, mulik sih. Kada mau bertempat di tempat di rumah itu ada orang yang durhaka dengan orang tua. Aku tidak mau di sini Allah memandang dengan pandangan murka. Kayak apa aja ibadah kita. Bahkan doa orang tua kita ini lebih afdal daripada wali kutub sekalian. Ya kan? Lebih afdal daripada doanya 40 wali kutub. Kita ini kadang-kadang mendatang ulama sekular yang masukkan ziarah, tapi lawan kita. Ya, kadang-kadang hubung kita terhadap ziarah ini yang sudah meninggal. Nah, ini kelirunya. Ya, penting, sangat penting kita datang kepada orang soleh, tapi orang tua ini melebihi segala-galanya. Misalnya asal diri, ada seorang perempuan datang ke rumah datang ke tempat semua di Jawa, hendak minta doa. Kami tolong doakan dengan orang
sabda. Kira-kira melihat orang sikap ini orang tua, ya langsung ditanya, ente punya orang tua kan? Punya, dia pulang ke rumah. Tak doakan dengan orang tua. Ya ternyata yang riwayat, ya orang tuanya ini keluar dari rumah dari anaknya, sakit hati terhadap kembali kepada orang tua, minta doakan orang tua. Artinya apa? Jemput orang tua, kemudian bawa ke rumah, minta doakan. Kita seperti ini. Kalau mau sih mendoakan kalau dengan orang tua ada masalah. Nah, niatnya kita mencari dunia itu untuk apa? Apalagi karena dunia kita mau mengorbankan segala-galanya sampai orang tua kita benci. Ya Allah, waliyadzubillah, apa yang diharap keberkahan hidup? Ya, apa yang diharap? Jangan gengsi kita. Ya kan, urusan dunia sampai-sampai kita tidak mengabaikan orang tua kita. Kita mengabaikan dan menghiraukan di rumah. Ya kan, bahkan orang tua kita sakit hati sedih, cuman kasihan sih udah pondok pada. Karena kepada sedih, padahal sedih benar sikap anak. Sedihnya orang tua kita dengan sebab sikap kita tidak durhaka, walaupun kita tuh kada kepada. Kalau kita tuh berdiam, sakit hati sidin durhaka sudah kita. Apa istilahnya berhari? Apabila dia orang tua tuh sugih anak, jadi raja, ya, bila anak sugih kuitan, jadi babu. Ya, ini kan kaidahnya kada bagus. Ya, nah sedikit lagi kita kuitannya penting banget. Kita ini kan hendak masuk surga, ya, hendak selamat jalannya nih kuitan. Kita jangan mengira rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, ya, rajin kesana kemari mendatangi ulama, duduk di tempat orang saleh, tapi ini semuanya ditolak oleh Allah akibat lawan kuitan. Allah yarham Habib Tahir bin Abdullah waktu datang ke rumah. Nah, seolah mati rasa situ. Ya, saya mengisi di langgar masjid, tapi di langgar istiqamah. Ya, Kurabul, Allah yarham. Kakak yang lain, kubur datang situ. Mama nanti bawa. Siapa betul mama ulun juga yang datang. Senjata kamu di sini, senjata masuk surga, senjata masuk neraka di sini. Ya kan? Dia sayangi, ambil kesempatan bujur-bujur di sini supaya kamu dapat ridhonya Allah. Mahal ridho Allah. Niat kita nih berusaha jangan sampai terputus tali silaturahim. Ya apalagi lawan orang tua, kan karena dunia kadang-kadang terkorbankan orang tua. Nah, mudahan kita selamat di perayaan. Orang tua kita nih bakti lawan kuitan kada sin masa hidup aja kan sampai meninggal terus kita disuruh berbuat baik ya Allah. Di antaranya doa Rabbul Ghali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai menyesal kita. Ya, guru ada, jangan menyesal. Pas sudah meninggal hanya menyesal. Lagi hidup kada tegali ilmu. Ya kan? Orang tua hidup menyesal karena kita sudah meninggal. Penyesalan itu pada awal lagi tidak dibulik-bulikan. Ya, bahkan harta kita sepenuhnya itu sebenarnya untuk orang tua kita. Wa muwasatil muqillin, dan memberi keluasan terhadap atau menolong terhadap orang-orang yang tidak mampu. Wahada, dan ini yu'addu dibilang minal asdiyah, daripada orang yang pemurah. Niatnya dahulu, ya kan? Niatnya angka ini sudah disebut pemurah sudah. Tapi walahu sawabun bagi
ini sudah dapat pahala usahanya. Ya kan? In wafaqa, jika pas. Jadi senyumat berat. In wafaqa, jika pas amaluhu oleh amalnya, niat akan niatnya sesuai. Kadang-kadang niat kita bagus, tapi pas sudah ada hilang niatnya. Nah, walakinnahu la hikmata indah, akan tetapi tidak ada hikmah di sisinya, ada kebaikan. Di anal hakim, karena orang yang bijak itu la yatlubu amran, tidak menuntut dia akan satu perkara, la yadri, yang tidak tahu mada yakunul hal, apa yang terjadi pada hal indah husul pada ketika dia menghasilkan, yang ianya itu pada mendapat hasil dunia itu. Niat baik sudah ada pahalanya, ya kan? Tapi tatkala kita sudah berhasil, nafas kadang-kadang niat kita, ya kan? Lalu ujas wal yaqtabir, ambil iktibar ujasin man oleh orang ya tubuhan yang menuntut dia akan dunia ala hadhihi niyat, akan ini niat biqissati Sa'labah, dengan dapat dengan ceritanya Sa'labah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diceritakan Sa'labah, ya kan? Lagi miskin, susah banget, minta lawan Nabi didoakan supaya sugih. Nyaman juga ya Rasulullah, kau juga bersedekah kayak Sayyidina Abu Bakar, kayak Sayyidina Umar, kau mengorbankan harta. Ujar Nabi, susah kamu lebih baik. Tak ada ya Rasulullah, ulun banyak ketinggalan, tertinggal dengan Sayyidina Abu Bakar. Orang yang sugih kau aja menyukai hartanya, ulun susah apa? Ya, jangan sabar kamu. Ya, apa yang ada, apa yang sudah terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah bagi kamu seperti ini, itu sudah bagus. Kenapa kita memandang, ya lah waktu miskin, rajin berjamaah, rajin duduk di majelis Nabi. Ya, Nabi khawatir kalau didoakan sugih, ada lagi ke majelis, ada lagi sembahyang berjamaah, hilang pandangan dari Nabi. Ini sayangnya Nabi nih lawan umat. Tapi sahabat motor memaksa minta doakan supaya sugih. Rasulullah kalau sudah sugih, nyatakan Allah pasti sudah harta ulun untuk sebagiannya, sebagaimana Abu Bakar. Bagus kalau niatnya. Nah, pas sudah sugih, itulah jadinya Sa'labah. Kambing asalnya 2, jadi 4, 6 terus meningkat sampai di antara 2 lereng gunung. Hibak lawan kambing itu aku sedih bertahan. Saking banyaknya sudah. Asalnya berjamaah 5 waktu berkurang sudah. Maghrib, asar ada terlihat lagi. Ya, betul pulang maghrib ada terlihat lagi pulang. Oh iya kan? Ya, lalu marah Asia Rasulullah ya Nabi Allah miskin Sa'labah tidak tanggal Sa'labah. Ya, kenapa kamu terlihat lagi di masjid berjamaah? Ya Allah ya Rasulullah sibuk dengan kambing dulu. Sehingga kada sempat lagi untuk berjamaah, tapi tetap perlu sembahyang di rumah. Teruling. Akhirnya 5 waktu berjamaah ada lagi. Pada sembahyang di rumah, akhirnya pada sembahyang lagi. Coba. Kada terlihat lagi sholat. Datang Nabi ditagih pulang untuk zakatnya karena sampai sudah haulnya. Timbul kata-kata yang kurang pantas terhadap baginda kita Nabi. Apakah ini pajak ya Rasul? Jika tak pajak bagi kan. Ya terus akhirnya Nabi bahasa kita panjat tukbulnya itu melanjut sudah ada. Kemudian Nabi tidak akan mengambil zakatnya lagi. Nah diputus oleh Nabi. Hubungan Nabi kepada kita pada awal lagi yang Sa'labah, ya kan? Saat zakatnya anda dia saja dan dia mau berzakat, aku udah mikir bagaimana bisa zakatnya. Meninggal Rasulullah sampai di zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sa'labah hendak taubat. Yang ingin mengantarkan zakatnya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Rasulullah yang paling bagus yang makhluk aja kada menerima. Apalagi aku sebagai Sayyidina Abu Bakar, sebagai Abu Bakar sebagai khalifahnya. Ya, kan penerimaannya dalam keadaan su'ul khatimah. Berapa banyak dengan sebab dunia. Niat bagus banget. Ya lah, dengan aku jadi pemimpin didik niat baik.
Kalau sudah jadi, ya enak dikirakan masjidnya bila sudah jadi, ya insya Allah memilih yang kita dikirakan pas jadi 5 tahun ada tegara-tegara jalan masjid, jalan listrik, ada tegawe, janjinya luar biasa. Dituntut kira-kira di akhirat. Nah, ya masuknya ke siapa angin saudara-saudara. Janji-janji jawab. Ya, fi al-musyarilah yang diisyaratkan kepadanya fi qauli ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum, dan sebagian daripada zaman orang yang ahadallah, yang menjanji dia akan Allah. Baik ataitana, ya siapa kalau mendatangkan akan kami min fadlihi, daripada sadaqana, misalnya apa sadaqah, di antaranya masuk di antaranya salah minta nih Allah berjanji sampai mengatakan demi Allah wallahi ya Rasul berjanji bersumpah. Jangan kemudian maka min talibin niyatuhu lil syahwati, berapa banyak orang yang menuntut niatnya itu tercenderung kepada syahwatnya, kalah. Niatnya bagus, tapi kenapa cenderungan dengan syahwatnya berubah karena syahwat banyak benar. Watamat iyalah bil watamat tu'ala bil ladzati, dan bersedap-sedap dengan kelezatan. Wa hadza bermula ini yasir yu'adu dibilang bi jumlatil bahai, dari jumlah binatang ternak. Nah, jadi jumlah sama lawan binatang gitu. Ya, mencari dunia itu bernikmat-nikmat, berfoya-foya, ya, bersedap-sedap aja. Itu kan jauh berbeda dengan binatang. Nah, itu dan masuk ya di harizil an'am, di dalam kelompoknya binatang ternak. Ya, wa ilahi, dan kepadanya, wa ila nau'i, dan kepada macam ini al-isyarat yang diisyaratkan bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun. Ya, apakah mengira engkau bahwa kebanyakan mereka itu mendengar, mereka itu berakal atau memikirkan, mereka itu ilmu, ya, kecuali Pak, tidaklah mereka itu illa kal an'am, kecuali seperti binatang ada kayak binatang. Balhum, bahkan mereka itu awdallu, lebih sesat. Sabila, dia sangat tersesat dunia. Nah, kemudian wakam min talibin yatlubuhud dunya, ya kan, berapa banyak orang yang mencari ya, berapa banyak orang yang menuntut dan mencari akan dunia itu liyufakhira, untuk bermegah-megah di dunia dengan dunia. No, ada hendak berpoya-poya rasanya. Ya, berpengaruhnya nih anak bermegah, berbangga dengan dunia, supaya dipadahkan orang sugi, supaya dipadahkan orang hebat, banyak dengan pakaiannya, dengan fasilitasnya, rumahnya, supaya disegani orang niatnya. Mensusah kita tidak akan orang, mensugih nyaman dia orang memuliakan niatnya nih. Ya, bukan sirabiha, dan memperbanyak ia dengan dunia, wayubahiyah biha, dan bermegah-megah dengan dunia. Wahwa ma'dudun minal haqqa, ini satu golongan daripada orang yang bodoh, bungul, bahasa Banjarnya. Ya, tak kasar pada bungul, kambuk. Al-maghrurin dan tertipu, bahkan minal halikin, daripada orang yang binasa, al-masburin, sama binasa juga maknanya, sama orang yang binasa bahaya. Ya, jadi niat kita aja lagi, bila niat anak bermegah, niat anak berpoya-poya, hukumnya haram. Ya, niat anak bernikmat-nikmat, ubah, tapi itu jadi bisa. Niat kita apa? Untuk silaturahim, membantu orang-orang yang kurang, ya, memikirkan jalan Allah, memikirkan agama Allah dengan dunia kita, supaya bisa beribadah tambah dekat kawan Allah. Dunia ini menjadi pahala. Tinggal kita ada lagi nambah akal, otak
diberi oleh Allah akal. Ya, hendak kita gunakan apa ini? Menjadi temannya kita di akhirat untuk masuk neraka, atau kita jadikan dunia ini ialah untuk bermanfaat di akhirat. Ya, Nabi Muhammad menggalang dana secara otomatis ini ialah mengajak kita supaya kita dapat kenikmatan di akhirat. Karena istilah wakaf ini kan nilainya selama-lamanya, wakaf masjid selama-lamanya, selama dipakai, selama itu kita dapat terus pahala. Quran selama dipakai, selama itu juga kita terus mengalir amal ibadah kita. Ya, nah, wakaf masjid, wakaf madrasah, ada Quran masjid termasuk, madrasah termasuk, majelis termasuk. Berarti nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad alima kullu unasin ya'am masrabahu." Sungguh telah mengetahui oleh tiap-tiap manusia masrabahu akan tempat kenikmatan mereka. Ya, dunia bahayanya. Nah, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhan engkau yang lebih tahu, ya'lamu sangat mengetahui ma tukinnu suduruhum, apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka rahasiakan. Ya, semuanya Allah tahu. Falsah ya akhi nafsi, ambil nasihat wahai saudaraku untuk diri engkau. Mina kalimat tadi yang dibacakan, ambil nasihat. Ya, berapa banyak dengan sebab dunia orang binasa, berapa banyak dengan sebab dunia orang rela untuk mengorbankan, untuk memutus tali silaturahim. Ya, berapa banyak dengan sebab dunia orang berani mengorbankan jiwa orang lain. Berapa banyak dengan sebab dunia orang berani untuk membalim kepada orang lain. Ya, jadi etibar kena di akhir hayat. Ya, berapa banyak pula orang dengan dunianya meningkat iman dan takwanya, tambah rajin ibadahnya, tambah kuat sedekahnya. Ya, dan berapa banyak dengan sebab dunianya orang sekadar untuk berpoya-poya. Dan itu semuanya sudah jelas akan menjadi sesuatu yang akan membawa kita bahagia atau sengsara kena di akhirat. Orang yang beriman kita yakin hari kebangkitan ada, pembalasan ada. Ya, rasa ragu-ragu mati. Ada kena siksa kubur. Sudah hal kita belajar adalah dan kita pilih salihin, wajib mengimani adanya ya nikmat kubur dan siksa kubur. Di kubur itu kita ada. Nang dibawa apa? Harta pada bermanfaat lagi. Karena kalau dibawa-bawa jangan nang di rumah, jangan nang di pakaian, jangan nang di awak pun ada. Dunianya diambil orang, gigi misalnya, giginya amas, dia gigi palsu amas, ambil orang. Kalau orang dibawa ke kubur, kalau apa barangnya gigi seperti kuting dibawa ke kubur sehingga menyongkok malaikat. Kata Allah, ambilnya. Ketahuan kalau ahli waris ada sih terbawa amas sekalinya aja bongkar. Ayo, bongkar orang. Kayak kapan aja murah tak pulang. Banyak biar isi baju berapa juta harganya segala. Perhiasan segala-galanya tinggal orang. Ya, bakal mayit salah. Ya, biar dia isnani wajib tawa. Mayit, nang mengiring mayit kena kabur bertiga, dua kena boleh, satu nang tetap. Ya, napa nang boleh keluarga. Kalau jangan sampai ke kubur, sampai ke dalam kubur, ma anda, ya kan manapun mereka hidupnya selesai doakan boleh kayak lagi. Awal lagi menolong, awal lagi. Ya, orang meninggal itu bahar kotornya lagi kita mendoakan. Masalah diperkenankan, dikabulkan tergantung orang yang meninggalnya lagi. Ya, pernah meninggal misalnya terbawa hutang, ada terbayar-bayar, masuk hadis doanya ada bakal diterima.
Orang yang mati membawa hutang kecuali yang menjamin. Nabi jangan membayangkan. Dan kita itu juga bila berhutang bayar tidak. Hutang kayak kita. Bisa dibayar izin subi aja. Masalah subi itu lain urusannya. Kita yang hutang wajib bayar. Lawan siapa? Lawan yang sana kan bila berhutang kalimat hutang itu wajib dibayari. Nah, kita ini kadang-kadang hutang-hutang dasarnya kalau dibayari lagi. Mahal aja tak boleh hati sini. Jadikan iktibar di sini. Wa iyyaka an taghsha, ya kan, dan jauhi bahwa menutup engkau akan dunia, tertutup hati kita akan bahayanya dunia itu. Ya kan, pada da'a amran laisa min niyatika, maka membawa satu perkara yang lain daripada niat engkau. Sedikit lagi lah, batakul maka juga engkau. Ya kan, ya maka sungguh mengumpulkan engkau bainal aflas wadah, ya kan, antara yang bangkrut dan panggilan mengajar dunia, kata seluruh dunia wal akhirah, maka engkau rugi hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia, di akhirat menjadi orang yang rugi. Dari kebual khusranul mubin, itulah ya kan, orang yang bangkrut atau orang yang rugi yang nyata, ya kan. Nah, jika takarrara hada, atau sudah berulang-ulang masalah ini, ya kan, fal nasra, maka hendaklah masuklah kami fil khatimah, di dalam penutupan 20, dan kami mengatakan alhamdulillah tawi ala ayatin min kitabillah, mengandung atas beberapa ayat-ayat Allah di dalam kitab Allah wa akhbar dan sunnah-sunnah Nabi atau berita atau hadis min sunnati Rasulullah wa asari, dan asar min hikmati awliya, daripada kata-kata hikmahnya para awliya. Dulu ala aparat di dunia yang menunjukkan atas binasanya atau hinanya dunia, surah zawaliha, dan sekiranya orang yang hilangnya dunia, awala hama fatiman manayutab rabiha, dan atas bodohnya orang yang tertipu dengan dunia, menitau babihanya, warakana ila mahaliha, dan cenderung kepada menempati dunia, watahjur ala judi, dan membawa atas zuhud kepada dunia, ya kan, oleh orang nazar bihana, memandang pada dunia, wakana lahu qalbun, dan baginya dan adalah baginya itu hati, al-kana melontarkan asma Allah wa syahidu, dan itu akan menyaksikan semuanya di dunia, ya. Nah, itu keterangan sini terakhir kena di sini tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan perkataan orang-orang soleh atas bahayanya dunia. Nah, ini kata-kata ya, dalam firman Allah banyak benar dalil Quran dan hadis dan perkataan para aulia Allah tentang bahayanya dunia. Ini supaya kita berhati-hati bujur lawan dunia. Hati-hati ibadah. Ya, yang Allah Al-Hadad ini mengajar supaya kita diselamatkan. Jadi mengenal selamat kita mau mendengarkan, kecuali indah selamat. Ya kan? Mudah-mudahan kita selamat di berkah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan berkat ini semuanya. Mudah-mudahan kita bertahan dalam keadaan husnul khatimah ketika akhir hayat kita. Di dunia hidup selamat dari segala mara bahaya. Andai kita diberikan bala oleh Allah, mudah-mudahan diberikan sifat sabar di dalam diri kita, dapat nikmat sehat dan segalanya, mudah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman di dalam diri kita. Dalam keadaan seperti itu, mudah kita dalam keadaan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.